target kita kali ini adalah anak-anak remaja. Kenapa kok target kita anak remaja? Karena kita itu pengen tahu ada aplikasi apa aja di HP-nya. Tapi pada intinya kita akan mengkorek aplikasi Al-Quran dalam HP-nya. Apakah mereka punya atau tidak ya? Ayo mari kita lihat. Yuk. Oke Mbak, kita mulai ya? Iya, perkenalan dulu. Mbaknya namanya siapa? Mbaknya sekolah, kuliah, atau kerja? Kerja sama kuliah sih. Kalau boleh tahu kuliah di mana ya Mbak? Kuliah di Universitas 11 Agustus. Jurusan ekonomi bangunan. Iya, siap. Nah, sebentar Mbak ya pertanyaan. Iya. Mbaknya di HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Ada. Aplikasi apa itu Pak? Muslim Pro kayaknya. Boleh ditunjukkan? Boleh. Ini dekat kamera Mbak? Bentar, sebentar. Oke, coba terus. Mbaknya seberapa sering pakai itu? Kalau ada azan, hari kan fungsi ya, berarti ada beberapa macam fiturnya di situ. Ada banyak. Ada fitur azan, terus Al-Quran juga ada, terus dia berarti kayak kajian gitu loh, kayak nasihat gitu aja. Terus mbaknya alasan downloadnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita kan, terutama azan itu. Oh gitu. Oke. Terus mbaknya ini ada efek positifnya nggak? Positif banget, positif. Contohnya apa? Ya kan kita pasti kan kalau saya kita azan, berarti kan kita selalu ingat waktu azan tepat waktu ya. Terus selain aplikasi Al-Quran, mbaknya ada juga aplikasi online gitu? Nggak ada. Wah, hebat. Berarti lebih fokus ke Al-Quran. Yaudah. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Iya, sama. Iya. Maaf gak bisa kasih apa-apa. Iya, apa-apa. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Ini selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Saya mau sharing-sharing sama mbak-mbaknya. Ya. Namanya siapa Mbak? Putri. Oh, mbaknya? Elsa. Mbaknya ini sekolah atau kuliah atau kerja? Sekolah. Oh. Boleh kan Mbak nanya-nanya dikit? Okay. Ini tentang itu kok Mbak, apa? Tentang sebuah aplikasi di handphone. Mbaknya punya aplikasi itu Al-Quran di handphonenya? Punya. Boleh ditunjukin aplikasi apa itu? Dibuka. Oh, boleh ditunjukin ke kamera Mbak? Oke. Mulai dari mbaknya yang baju hitam dulu ya. Mbaknya ini sering nggak pakai aplikasi itu? Lumayan sering. Alasannya mbak mendownload itu untuk apa? Buat pengingat aja. Oh, buat pengingat. Oh gitu. Kalau misal efeknya buat mbak apa? Jadi ingat buat baca. Oh, jadi ingat buat baca. Gitu. Terus itu enggak punya aplikasi game online? Enggak punya. Oh, berarti fokus itu aja ya. Bagus. Makasih Mbak. Terus mbaknya ini buat seberapa sering mbaknya pakai aplikasi itu? Jarang sih, kalau misalnya lagi gak di rumah aja. Oh gitu. Alasannya mbak menurut itu untuk apa? Untuk ya buat kalau mengisi waktu luang aja gitu, buka Al-Quran. Oh gitu. Nye. Terus efeknya apa Mbak? Ada efek enggak? Efek samping misalnya kalau mbaknya habis download itu, jadi mbaknya itu kayak sering keinget Al-Quran gitu, sering baca Quran gitu. Ya
sering keinget sih. Oh, Terus gitu. ya dapat pahala juga. Oh iya. Terus mbaknya punya aplikasi game online kah? Enggak. Oh enggak punya. Wah, alhamdulillah. Wah, mantap. Oke mbak, terima kasih ya. Boleh. Oh, agak minggir aja ya mbak. Jalan soalnya. Oke. Namanya siapa mbak? Silna. Mbak Silna. Saya di sini mau sharing-sharing sebentar sama mbak Silna, boleh? Ya boleh. Mbak Silna ini kuliah, kerja atau masih sekolah? Iya. Oh kuliah. Kuliah di mana mbak? Di UIN. Oh sama dong. Jurusan apa mbak kalau boleh saya tahu? Jurusan sejarah protokol Islam. Kita kan sama kita. Aku jadi tarbiyah. Oke, langsung tanya aja ya mbak. Pertama, mbaknya punya aplikasi Al-Quran namanya apa mbak nama aplikasinya? Boleh ditunjukkan ke kita? Ini. Oh ya, boleh dibuka mbak? Ya. Baik, Mbak Silna, alasan Mbak Silna buat download ini apa ya? Kalau saya tahu. Kalau ditaruh di handphone kan lebih mudah dibawa ya, jadi kalau semisal mau baca-baca itu jadi lebih mudah. Oh gitu. Mbak Silna seberapa sering pakai aplikasi ini? Kalau lagi di luar rumah aja sih, lumayan ya. Ini. Terus alasan ada efek sampingnya nggak buat Mbak Silna? Kayak misalnya Mbak Silna itu lebih kayak baca Quran terus atau di aplikasi ini tuh ada fitur apa aja? Iya sih, kayak pengingat kalau sholat, kalau semisal jalan-jalan jauh itu kan sering lupa sama waktu. Nah kalau ada pengingat kalau adzan terus sholat itu juga. Oh gitu. Oke Mbak. Terus Mbak Silna di HP-nya ini juga ada game online nggak? Kayak ML, Free Fire, atau selain Nggak ada sih. oh nggak ada. Oh. Jadi gitu. Oke, terima kasih Mbak Silna atas waktunya. Aku nanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau tanya, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Enggak ada, Mbak. Kenapa nggak ada? Nggak ada niatan buat mendownloadnya? Ada, tapi sempat dihapus karena ada aplikasi dari desa jadi nggak muat. Kalau aplikasi dari desa udah selesai, saya kembali itu download lagi. Sudah Mbak. Sudah Mbak, terima kasih ya. Kalau Mbaknya ada aplikasi Al-Quran? Jika ada, seberapa sering digunakan? Paling digunain kalau keluar sih, kan kalau di rumah pakai Al-Quran yang tulis kan. Dengan adanya aplikasi Al-Quran, apa sih dampaknya aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kan pakainya waktu keluar ya, jadi mungkin mudahin kalau misal mau baca Quran tapi kondisi lagi nggak di rumah, dan kalau mau bawa Quran kan mungkin agak ribet ya karena bisa makan tempat di tas, jadi ya mudahin aja lah kalau misal mau baca Quran dimanapun itu gitu. Ya, terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Kalau boleh tahu di HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Ada. Berapa sering digunakan? Oh, kalau untuk di HP nggak terlalu sering sih Mbak. Ya mungkin kalau dalam situasi perjalanan atau mungkin lagi haid atau yang lain. Nah, kalau boleh tahu dampaknya udah download aplikasi Al-Quran itu apa dalam kehidupan Mbaknya sendiri? Apa ya Mbak ya? Kalau lihat dampaknya sendiri mungkin aplikasi Al-Quran di HP itu lebih memudahkan kita saja. Lebih memudahkan kita, mungkin bisa mendengarkan. Sekarang kan bukan hanya bisa dibaca tapi juga bisa didengarkan, kan ada murutannya juga. Oke, terima kasih Mbak ya. Ya, sama-sama Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh. Kalau boleh tahu, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran nggak? Ada. Jika ada, seberapa sering digunakan? Jarang digunakan karena lebih sering menggunakan yang Al-Quran kitabnya asli bukan dia. Dengan adanya
aplikasi Al-Quran, apa sih dampaknya aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ya kadang itu ada muncul notif untuk membaca Al-Quran, jadi kita ingat untuk disuruh membaca Al-Quran, dan kita bisa membaca Al-Quran sewaktu-waktu. Apabila kita lagi bosan mau ngapain, ada notif dari aplikasi tersebut, kita bisa langsung membaca Al-Quran. Sangat berguna ya. Ya lumayan berguna. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Ya silakan. Kalau boleh tahu di HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Gak ada. HP saya gak ada aplikasi Al-Quran. Kalau boleh tahu kenapa ya? Gimana ya? Kalau ngaji mungkin saya langsung dari Al-Quran sih. Kalau mungkin HP khususnya ini mungkin khususnya buat kerja. Jadi mungkin kalau kayak Al-Quran gitu buat ngaji gitu mungkin pas waktu luang pas di rumah. Walah, kalau baca Al-Qurannya waktu luang ya? Iya. Kalau di perjalanan biasanya kan kita males tuh bawa Al-Quran. Nah, lebih enaknya kan pakai HP. Ya, nggak ada niatan gitu untuk download aplikasi Al-Quran? Kalau niatan mungkin sementara enggak ya, tapi mungkin kalau kedepannya mungkin bakalan install sih. Kalau mungkin bakalan install. Kalau niatan sebenarnya kemarin ya belum terpikirkan juga sih. Kalau ya jujur aja aku sih gimana ya, kalau ngaji gitu nggak terlalu nggak terlalu fokus gitu, enggak sih. Jadi mungkin kalau waktu luang aja baru nyempatin ngaji, nyempatin baca Al-Quran gitu. Malah berarti kalau waktu luangnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Iya. Terus untuk aplikasi sendiri nggak download karena memang HP-nya khusus untuk kerja ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Mas ya.